Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi semuanya. Oke. Gimana keadaannya? Alhamdulillah sehat. Oke. Hari ini ada yang nggak berangkat? Masuk semua. Oke. Luar biasa ya. Masuk semua, kelas 10 masuk semua. Oke. Selanjutnya kita bakal masuk di materi substansi hukum. Ya, substansi hukum. Oke. Boleh dibuka dulu di halaman 47. Ya, 47. Yang E ya. Yang E. Itu. Tentang substansi hukum ya. Sebelum kita masuki materi, bakal tak lihat ke video ya, nanti diamati ini itu video tentang apa gitu ya. Nah, dilihat dulu ya. Bon, ya. Itu salah satu contoh pelanggaran hukum. Ya, pelanggarannya apa tadi? Tidak menggunakan helm, melawan arus, ya, kebut-kebutan, banter-banteran, gitu ya. Oke teman-teman, gimana jadinya kalau di Indonesia, ya, ini termasuk ya, tidak ada aturan, apa yang terjadi? Hancur, tidak tertata, tidak tertib. Ya, bayangkan kalau di Indonesia, di negara kita tidak ada aturan, apa yang terjadi? Kekacauan di mana-mana, tidak adanya tata tertib, betul? Nah, kita di sini nanti ya materinya tentang substansi hukum. Ya, kenapa sih manfaat hukum itu? Ya, manfaat hukum itu apa aja? Ya, lanjut ya. Untuk ada 3 prinsip. Ya, halaman 47 substansi penegakan norma hukum. Ya. Ada 3 prinsip dalam hukum yang harus ditegakkan. Ada 3 prinsip. Di situ ada prinsip apa saja? Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Ya. Kita ke keadilan dulu. Kenapa sih hukum itu harus adil? Kenapa sih hukum itu harus adil? Ya, hukum itu harus adil. Kalau berat sebelah, ya, maka adanya kecemburuan. Maka hukum tidak bisa berjalan. Ya, harus seimbang, harus adil. Ya, mbah sampean iku anake wong sugih, mbah sampean iku tanggane Kalimantan. Ya, kos sampean iku wis pokoke sembarang. Semua di mata hukum itu sama. Ya. Enggak peduli sampean iku anake pejabat, sampean iku anake petani, sampean wah, sembarang. Pokoknya di dalam mata hukum kita sama. Itu prinsip yang pertama. Berkeadilan. Terus yang kedua, kemanfaatan. Ya, hukum itu harus bermanfaat. Gimana sih hukum yang bermanfaat itu? Ya, misalkan, ya, ada peraturan tentang patuh lalu lintas. Manfaatnya apa? Supaya, ya, ketika meminimalisir kecelakaan. Nah, itu artinya bermanfaat. Ya, peraturan itu harus bermanfaat. Nggak boleh suatu aturan tidak ada manfaatnya. Ya, itu. Yang kedua, bermanfaat. Terus yang ketiga, kepastian. Ya, hukum itu harus kepastian. Ya, pasti. Ya, dijamin.
agar peraturan itu menjamin hak kita. Hak kita itu terjamin. Ya. Kita itu berkendara ya aman. Hak kita itu untuk naik motor itu ya tidak terambil. Ya. Jadi pasti memberikan kepastian, ya, menjaga hak-hak kita. Itu substansi hukum yang nomor 3, yaitu kepastian. Oke. Tadi yang pertama apa saja? Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. 3. Gitu ya, paham ya? Kepastian hukum. Oke. Kata nih, Pak. Oke, lanjut. Nah, itu tadi untuk substansi hukum. Ada 3, ya, berkeadilan, terus kebermanfaatan, dan yang ketiga kepastian hukum. Ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian hukum. Ya, pembagian hukum. Ini ada 6. Pembagian hukum itu ada 6. Ya, apa saja sih, Kak? Berdasarkan bentuknya, terus berdasarkan wilayahnya, berdasarkan fungsinya, berdasarkan waktu berlakunya, ya, berdasarkan isi masalahnya, dan berdasarkan sifatnya. Ya, ada 6. Itu adalah unsur dari pembagian hukum. Ada 6. Bentuknya, kalau berdasarkan bentuknya itu ada 2, tertulis maupun tidak tertulis. Ya, yang dimaksud tidak tertulis itu gimana sih? Ya, ya, suatu, ya, meskipun tidak ada aturan tertulisnya, tapi ini sudah menjadi kebiasaan dan itu sudah disepakati oleh seluruh masyarakat. Ya, meskipun kita sampean aku gak salah nih gini mata hukum, tapi material hukum yang berisi perintah dan larangan. Ya, hukum formal, hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan serta mempertahankan isi dari hukum material. Hukum pidana. Pidana sama ada 2, pidana sama perdata. Pidana, hukuman pidana. Sampean kalau mencuri itu bakal dihukum pidana. Ya, kalau hukum perdata itu biasanya ya perceraian, ya, terus pokoknya yang administratif. Ya, melakukan itu apa? Penipuan, ya, sampean tidak boleh membegal, ya, terus sampean tidak boleh, ya, seperti itu. Berarti untuk pembagian hukum ada 6 pembagian hukum, ya. Itu untuk terkait dengan pembagian hukum di Indonesia. Ini ada yang ditanyakan? Ya. Apa yang dimaksudkan KUH? KUH. KUH itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum. Ya, kalau KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada yang pidana. Ya, KUH, Kitab Undang-Undang Hukum. Gitu ya, Abigail? Ya, terima kasih, Kak. Ya, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Abigail dong ya. Ya, gitu. Kita lanjutkan lagi ya materinya, yaitu tentang ketaatan terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, itu ya, kita itu tidak boleh merugikan orang lain. Itu yang pertama ya, itu yang terpenting. Dan kita itu baik ya dimanapun, di sekolah, di rumah, itu juga harus kita terapkan. Nggak boleh di sekolahan kita tertib ya, tapi nek gini omah malah ora tertib ya, karepe dhewe amburadul ya. Nek gini omah juga ada aturannya sendiri, gimana kebiasaannya ya, di sekolah pun seperti itu. Yang lain, jangan sampai kita ngomong menyakiti orang lain ya. Ingat ya, lidah itu seperti pisau ya, luar biasa sekali ya. Dari mulut kita bisa mencelakai orang, percaya atau tidak? Semua ya, sampean menghasut orang itu juga bakal ya berakibat buruk. Itu dari mulut kita, gitu ya. Ya. Itu salah satu bentuk kita taat terhadap hukum. Ya.
ya, tidak boleh melukai perasaan orang lain. Kita harus taat aturan maupun gini tempatnya dimanapun, baik di sekolahan, baik di rumah, kita harus taat di masyarakat, di pondok, gitu ya. Nah, ketaatan hukum ini dibedakan menjadi 3, ya. Yang pertama, ketaatan karena terpaksa. Itu. Terus yang kedua, ketaatan bersifat identifikasi atau mengikuti. Terus yang ketiga, ketaatan secara kesadaran diri. Nah, ya. Kita taat hukum, mungkin ada paksaan. Ya, itu yang Soalnya separuh hitam, separuh putih. separuh putih gitu ya. Ya, jadi ada sedikit paksaan. Nah, terus yang kedua, ketaatan yang bersifat identifikasi atau mengikuti. Ya, misalnya, ya sampean karo kancane sampean, ya. FOMO, kancaku tertib Pak, aku melu tertib ah. Wong aku ya FOMO dengan kebaikan. Oke, selanjutnya teman-teman, ini kita bakal diskusi, ya. Diskusi nanti per kelompok aja. Ya, per bangku, ya. Jadi nanti terserah ya, gitu ya. Kita kasih waktu berapa menit? 10 menit 10 menit ya, gitu ya. 10 menit dimulai dari sekarang, gitu ya. Ya, sudah semuanya tugasnya? Sudah. Apa tadi yang didiskusikan? Pelanggaran hukum dan cara mengatasinya. Oke, boleh untuk kelompok 3 bisa dijelaskan tadi hasil diskusinya apa saja contoh pelanggaran dan juga cara penyelesaiannya, gitu ya. Boleh dibacakan, nah dipresentasikan. Berdiri nggak apa-apa ya, semuanya berdiri aja kelompok 3. Nah gini, oke ya, silakan. 1, 2, 3. Oke, yang pertama telat sekolah ya. Telat sekolah. Berarti ini contoh pelanggaran tadi kita sudah belajar beberapa. Yang pertama tadi substansi hukum. Nah, substansi hukum. Ayo, siapa yang masih ingat tadi? Ada 3 substansi hukum. Keadilan, manfaatan, dan kepastian. Yang dimaksud hukum yang berkeadilan itu seperti apa? Yang seimbang, ya, semua sama di mata hukum. Tidak peduli sampean anaknya siapa, tidak peduli sampean dari mana, ya, gitu. Terus tadi ada manfaat, kebermanfaatan. Hukum itu harus ada manfaatnya. Contohnya apa? Tadi apa? Menyuruh memakai helm. Manfaatnya apa itu? Menyuruh memakai helm kalau berkendara. Nah, menjaga keselamatan, ya itu salah satunya tadi. Nah, tidak ditilang polisi. Itu ada 3 tadi substansi hukum: keadilan, kebermanfaatan, dan kepastian. Terus selanjutnya kita tadi juga sudah membahas tentang bentuk atau pembagian hukum. Ada 6. Berdasarkan apa saja? Bentuknya, fungsinya, waktunya, dan sifatnya. Nah, fungsinya. Gitu. Ada berapa? 6. Nah, jadi hukum tadi itu yang paling terpenting ya, dimanapun tempatnya, ya, baik di rumah, baik di sekolah, dimanapun ya, kita harus menjunjung tinggi namanya peraturan. Di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Ya, di mana di situ ada aturannya, kita harus menaatinya. Kita harus menghargainya. Ya, itu esensi hukum. Gitu, ya. Terima kasih atas perhatiannya ya pada pertemuan siang hari ini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Afan. Semoga ilmunya bermanfaat. Oke.